Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang akan menolong kita hidup semakin benar, semakin baik dan punya kualitas yang makin baik dalam seluruh aspek hidup. Kita akan belajar tentang kebotakan dini, ketahui penyebab dan pencegahannya. Maaf ya, yang botak bukan nyinggung ya. Mari kita belajar. Kebotakan dini bisa terjadi sebelum usia 21 tahun. Meski tidak berbahaya, kondisi yang bisa disebabkan oleh berbagai hal ini dapat menurunkan kepercayaan diri. Pencegahan yang dilakukan umumnya efektif dalam mencegah terjadi kebotakan dini. Kebotakan merupakan kondisi orang ditandai dengan kerontokan rambut parah. Umumnya, kebotakan bisa dialami pada orang lanjut usia karena kadar hormon yang mulai berubah dan menyebabkan rambut menipis. Tak hanya pada lansia, kebotakan pun bisa terjadi pada usia muda. Kebotakan yang dinamakan sebagai kebotakan dini itu lebih sering disebabkan oleh faktor keturunan. Namun tidak perlu khawatir kalau kebotakan itu bisa dicegah dengan menerapkan beberapa perubahan kecil yang dimulai sedini mungkin. Penyebab kebotakan dini. Kebotakan dini seringkali membuat penderitanya merasa cemas karena dapat membuat penampilan kurang menarik sehingga menurunkan kepercayaan diri. Oleh karena itu penting untuk mengetahui penyebab kebotakan dini agar pencegahan yang tepat pun bisa dilakukan. 1. Faktor keturunan. Penyebab kebotakan dini yang paling umum adalah genetik dan faktor keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengalami kebotakan, kemungkinan Anda juga akan mengalami hal yang sama. Dalam bahasa medis, kebotakan dini karena faktor keturunan disebut sebagai alopecia androgenetik. Kondisi ini ditandai dengan pola kebotakan khas, yaitu penipisan rambut dan mundurnya garis batas rambut di dahi. Alopecia androgenetik bisa terjadi sejak usia remaja, bertahap seiring dengan bertambah usia. Yang kedua, perubahan hormon. Kebotakan dini juga terjadi karena perubahan hormon seperti hormon androgen dan hormon seks pada pria. Hormon itu memiliki banyak fungsi termasuk mengatur pertumbuhan rambut. Kebotakan pada pria terjadi akibat peningkatan kadar dihidrotestosteron atau DHT. Ya, disebut dengan dihidrotestosteron. Hal itu menyebabkan gangguan pada siklus pertumbuhan rambut dan kerusakan pada folikel rambut sehingga membuat rambut mengalami kebotakan. Sementara pada wanita, hormon androgen dapat menyebabkan kebotakan yang dimulai dengan bagian tengah kepala. 3. Stres. Stres fisik maupun psikologis dapat menyebabkan kebotakan di usia muda. Saat stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon itulah yang menjadi penyebab pertumbuhan rambut terhambat sehingga memicu terjadinya kebotakan dini. Namun kebotakan dini yang disebabkan oleh stres dapat membaik saat sumber stres teratasi. 4. Kekurangan nutrisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kebotakan dini. Adapun nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan rambut adalah zat besi, zinc, vitamin D, vitamin B6 dan vitamin B12. Jika nutrisi tersebut tidak terpenuhi, rambut pun tidak akan ternutrisi dengan baik dan mengalami kerontokan parah. Hal tersebut menjadi pemicu kebotakan dini. 5. Kebiasaan penataan rambut yang kurang tepat. Kebiasaan menata rambut yang kurang tepat termasuk mengikat rambut secara kencang bisa menyebabkan kerontokan yang disebut dengan alopecia traksi. Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut dapat memicu kebotakan dini. Selain itu, mewarnai rambut juga. Nah, lu yang suka mewarnai rambut dapat menyebabkan rambut rontok hingga terjadinya kebotakan dini. 6. Penyakit tertentu. Pada kasus tertentu, kebotakan dini bisa disebabkan oleh penyakit. Salah satunya adalah alopecia areata. Alopecia areata adalah penyakit autoimun yang menyerang folikel rambut dan menyebabkan terjadinya kerontokan dan kebotakan. Selain itu, tinea capitis adalah penyakit akibat infeksi jamur di kulit kepala, juga bisa menyebabkan kerontokan permanen yang dapat memicu terjadinya kebotakan dini serta timbulnya bekas luka di kulit kepala. 7. Konsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi obat-obatan tertentu dapat mengganggu siklus normal pertumbuhan rambut sehingga menimbulkan kerontokan hingga kebotakan dini. Beberapa obat yang dapat mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut adalah obat yang menyangkut dengan penyakit jantung, depresi, tekanan darah tinggi. Jika kebotakan ini disebabkan oleh efek obat-obatan, kondisi ini biasanya akan teratasi setelah pengobatan selesai dijalani. Anda bisa menyampaikan pada dokter tentang efek sampingnya. Pencegahan kebotakan dini, bagaimana kita mencegahnya? Pilih produk perawatan rambut tepat serta sesuai dengan jenis permasalahan rambut. Gunakan sisir bergigi jarang dan jangan menyisir rambut dengan keadaan basah.
Konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan rambut. Batasi penataan rambut dengan alat bersuhu panas atau zat kimia seperti mencatok, mengeriting, dan mencat rambut. Tidur yang cukup, kelola stres dengan bijak, dan jangan kemudian memasukkan apapun ke dalam tubuh yang merusak tubuh kita. Kebanyakan kasus kebotakan dini memang tidak berbahaya, tetapi kondisi ini mempengaruhi kepercayaan dari seseorang, bahkan mengganggu kehidupan sosial dan produktivitasnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan. Namun jika berbagai sumber ini tidak efektif, jangan ragu untuk pergi ke dokter. Sahabat podcast M116, itulah faktor-faktor kebotakan dini. Dari semua faktornya ada dalam kendali kita, kecuali genetik. Kalau genetik kita tidak bisa memilih. Sama seperti orang-orang tertentu yang sangat berjambang, berkumis, berjenggot, itu genetik ya. Yang badannya penuh dengan bulu itu genetik. Tetapi yang lain-lain dijelaskan tadi tentang konsumsi obat, stres, lalu kemudian cara penanganan perawatan rambut yang tidak tepat, kurang nutrisi, kurang tidur, itu bisa mengalami kebotakan. Jadi orang yang bersuka cita, sebagaimana kalau kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat. Ternyata hati yang gembira adalah obat yang tidak akan mengeringkan tulang, tapi juga hati yang gembira juga itu adalah obat supaya kita tidak mengalami kebotakan dini. Shalom, salam podcast M116.